Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini izinkan saya menjawab pertanyaan tugas take home ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2022-2023. Dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Anda Hajah Sri Indrastuti SMM. Tugas mata kuliahnya itu manajemen sumber daya manusia oleh saya sendiri yang bernama Heri Purwanto dengan NVM 2271211045 jurusan Ilmu Administrasi. Program Magister S2 Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau Pekanbaru tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya ingin menjawab pertanyaan tugas take home ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2022-2023. Adapun dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Anda Hajah Sri Indrastuti SMM. Adapun tugas mata kuliah ini yaitu manajemen sumber daya manusia oleh Heri Purwanto, NPM 2271211045 jurusan Ilmu Administrasi. Program Magister S2 Ilmu Administrasi Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru 2022. Adapun pertanyaannya yang pertama yaitu apa saja faktor yang mendukung kinerja pegawai pada instansi tempat saudara bekerja, dan jelaskan bagaimana pengaruhnya terhadap kepuasan kerja pegawai. Paparkan dengan lengkap. Nah, untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung kinerja pegawai, dalam ini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Adapun faktor yang pertama yaitu faktor pemimpin dalam satu perusahaan. Faktor pertama ini adalah dapat mempengaruhi kinerja pegawai atau kinerja karyawan, yaitu seorang pemimpin dari perusahaan tempat kita bekerja, dan termasuk juga saya sendiri. Jadi pemimpin mempunyai peranan yang sangat penting di dalam sebuah perusahaan atau organisasi, yaitu untuk memberikan motivasi, yakni untuk memberikan motivasi dan arahan bagi seluruh karyawan agar mereka dapat memberikan hasil yang terbaik dalam memajukan perusahaan yang tempat ia bekerja. Nah, dapat kita bayangkan jika kita posisi karyawan ini mempunyai pemimpin yang otoriter atau pemimpin yang selalu bersifat ngebos gitu ya. Nah, ini hanya memberikan tugas tanpa arahan atau motivasi. Tentunya karyawan yang berada di perusahaan tersebut akan mengalami penurunan semangat bekerja, dan bahkan bisa jadi ia tidak akan bekerja dalam waktu yang lama. Jadi sebentar saja mereka telah resign dari perusahaan tersebut karena mempunyai pimpinan yang kurang baik menurut mereka. Dalam hal ini PT Adira Finance itu rata-rata BM-nya atau branch manajernya menjabat itu di Adira merupakan kader dari internal dari perusahaan itu sendiri. Jadi rata-rata branch manager Adira Finance itu memulai karirnya itu dari dasar sekali. Jadi mereka telah mengetahui, telah paham dengan konsep kerja Adira, sehingga
para branch manager ini sangat mengerti dengan kondisi karyawan dan budaya kerja di Adira Finance itu sendiri, sehingga para branch manager ini dimanapun lokasi penempatannya, mereka akan selalu diterima baik oleh karyawannya dan mampu berkolaborasi dengan bawahan-bawahannya. Nah, faktor yang kedua itu jenjang karir. Jenjang karir merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Kenapa? Karena dengan adanya jenjang karir yang pastinya itu karyawan pasti akan merasa aman dan nyaman dalam bekerja di salah satu perusahaan. Karena apa? Mereka dapat tentunya dengan kenaikan jabatan, mereka akan mempunyai tambahan penghasilan, tambahan tunjangan, dan juga mempunyai pengalaman kerja yang baik. Di PT Adira itu jenjang karir itu ya sangat jelas dan pasti. Nah, yang berprestasi pasti akan mendapat kesempatan yang sama untuk dipromosikan dengan tentunya penambahan benefit dan fasilitas melalui proses dan mekanisme sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu lingkungan kerja. Lingkungan kerja itu juga dapat mempengaruhi yang mana apabila karyawan tersebut bekerja di lingkungan yang kurang suportif dan bahkan mempunyai rekan kerja yang tidak mau diajak bekerja sama, maka hal tersebut akan dapat membuat karyawan menjadi cepat jenuh, ya, dan kehilangan motivasi untuk menyelesaikan tugas serta tanggung jawab yang telah diberikan. Dalam hal ini, Adira Finance mempunyai slogan yaitu Adira Top, merupakan sebuah nilai perusahaan dan selalu menjadi bagian dari pribadi setiap karyawan Adira Finance, dan juga menjadi budaya untuk menggerakkan aktivitas bisnis perusahaannya. Adapun Adira Top itu adalah yang pertama, A-nya itu adalah advance. Advance itu artinya satu langkah atau unggul, satu langkah lebih maju, one step ahead. Jadi satu langkah lebih baik dan lebih cepat di depan gitu. Yang itu mempunyai gambaran ke depan yang jelas dan terarah. Dan selanjutnya itu kemampuan mengambil keputusan yang cepat dan tepatnya, itu A-nya. Nah, sementara yang D-nya yaitu disiplin. Disiplin. Yang I-nya yaitu integritas. Jadi semua karyawan itu harus mempunyai integritas, menjaga etika bisnis, mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap perusahaannya, ya. Terus berkomitmen yang disertai sikap yang konsisten. Yang R-nya itu reliable, itu seorang karyawan itu dapat diandalkan. Menilai seseorang itu dilihat dari selalu berpikiran positif dan cerdik. Nah, reliable juga mempunyai rasa tanggung jawab yang penuh. Sementara A-nya yaitu akuntabilitas. Jadi seorang karyawan itu harus menyampaikan sesuatu itu dengan data, speak by data, dan mempunyai keterbukaan yang objektif. T-nya itu adalah teamwork. Ini teamwork adalah kerjasama. Kerjasama ini harus bersinergi dan bersedia berkorban satu sama lainnya dan tidak saling menyalahkan satu sama lainnya. Yang O-nya itu obsesi, itu mempunyai motivasi yang tinggi. Jadi seorang karyawan di Adira Finance harus bekerja dengan proses yang benar dan hasil yang optimal. Yang kedua, motivasi yang tinggi dalam bentuk bersedia melakukan pekerjaan lebih dan bersikap proaktif. Nah, ini loyalitas nih ya.
dan mempertajam keahlian, upgrade knowledge gitu. Dan saling mendidik. Nah, inilah obsesi. Yang P-nya yaitu profesional. Jadi seorang karyawan harus berorientasi kepada konsumen. Terus harus mempunyai kemampuan untuk memimpin yang handal. Mempunyai jiwa usaha yang mampu mengkalkulasikan risiko, inovatif dan kreatif. Nah, itulah singkatan dari Adiratop. Itu sebuah nilai perusahaan dan selalu menjadi bagian dari pribadi setiap karyawan di Adira Finance, dan juga menjadi budaya untuk menggerakkan aktivitas bisnis perusahaan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhinya yaitu beban pekerjaan. Jadi dalam hal ini Adira Finance memberikan target dan itu sangat rasional dan sesuai dengan masa kerja. Jadi anak baru itu masa training itu beda targetnya dengan orang yang telah karyawan permanen. Nah, faktor lain dapat mempengaruhi kerja karyawan itu memang beban pekerjaan gitu. Jadi apabila pekerjaan itu melebihi dari kapasitas yang semestinya, maka ini akan mempengaruhi terhadap kinerjanya. Karena kemampuan dari masing-masing karyawan itu sangatlah berbeda. Jadi harus memberikan pekerjaan sesuai dengan porsinya. Dan kami paham bahwa perusahaan memiliki keterbatasan tenaga kerja, namun harus dan permintaan customer cukup tinggi. Tetapi selaku seorang leader atau pemimpin bisa mengatasi hal tersebut dengan menambah karyawan atau membekali karyawan yang saat ini sudah bekerja di perusahaan tersebut agar dapat secara cepat dan efektif. Yang kelima yaitu kemampuan individual. Kadang-kadang seorang karyawan itu bisa saja mengalami kesulitan untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan karena adanya keterbatasan kemampuan. Selain itu mungkin saja karena karyawan tersebut belum pernah mengerjakan tugas tersebut. Ya. Jadi belum mengerti bagaimana untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Nah, dalam hal ini Adira Finance memfasilitasi karyawan dengan program training atau workshop yang dapat membantu mengembangkan potensi dalam diri mereka. Dengan adanya program training, maka karyawan akan merasa lebih yakin dan percaya di dalam menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan kepadanya. Dan itu dilakukan setiap Jumat. Dan setiap anak baru masuk juga selalu diberikan materi-materi tentang pekerjaan yang akan dilakukan. Dan setiap Jumat juga selalu diberikan update knowledge tentang peraturan atau regulasi tentang perusahaan dan juga tentang proses digital yang saat ini sedang berkembang. Dan PT Adira Finance selalu melakukan inovasi terhadap dunia kerja. Yang dapat mempengaruhi lagi yaitu fasilitas perusahaan. Ini sering dianggap sepele, tapi tahukah bahwa ketersediaan fasilitas itu merupakan sebuah penunjang untuk meningkatkan kinerja karyawan. Apa? Karena fasilitas itu sangat mempengaruhi ya, seperti fasilitas jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan keselamatan kerja, serta fasilitas yang sifatnya seperti sarana penunjang seperti komputer, meja, kursi. Nah, ini juga menjadi bagian dari yang dibutuhkan oleh karyawan. Jadi ketika karyawan itu nyaman dan semua fasilitas tersebut didapatkan dari Adira Finance, maka itu akan menjadikan nilai plus bagi karyawan tersebut.
Nah, selanjutnya yaitu bonus atau reward bagi karyawan yang berprestasi. Terakhir ini adalah faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu bonus atau reward. Kenapa? Dengan adanya bonus ini harapannya karyawan itu bisa akan lebih merasa diapresiasi atas seluruh kerja kerasnya dan mereka akan semakin termotivasi untuk bekerja dengan lebih giat. Dan dalam hal ini Adira Finance selalu memberikan insentif yang fantastis. Karena setelah itu juga memberikan reward berupa barang-barang yang seperti handphone gitu dan bonus-bonus lainnya. Nah, untuk juga ada trip untuk jalan-jalan ke luar negeri dan dalam negeri. Nah, untuk itu staffnya. Untuk level supervisor itu apabila kinerjanya bagus, itu masa kerja di atas 5 tahun dan jabatan yang telah permanen, maka itu dan apabila mendapat penilaian kinerjanya A, nah itu juga mendapatkan bonus MOP namanya, motor operasional. Dan ini diperuntukkan untuk penunjang kerja keseharian, dan ini diberi rentang waktu selama 3 tahun. Dipotong gaji itu sebesar 100.000 selama 3 tahun. Apabila melewati masa 3 tahun tersebut, maka motor tersebut akan menjadi hak milik pribadi. Tapi apabila resign dalam rentang waktu tersebut, maka unit tersebut harus dibeli secara cash. Nah, ini salah satu juga supporting atau sebuah hadiah yang diberikan kepada Adira sebagai bentuk apresiasi terhadap pengabdian kepada orang-orang yang telah bekerja di sana. Dan yang selanjutnya yaitu bisa juga memberikan souvenir yang menarik. Nah, itu yang ke poin B. Faktor apa saja yang dapat mendukung komitmen organisasi pada instansi tempat saudara bekerja? Dan jelaskan dan bagaimana pengaruhnya terhadap budaya organisasi. Menurut Siswanto tahun 97, ini saya kutip dari buku MSDM Strategik Ibu Profesor Dr. Randa Hajah Sri Nasuti. Yang pertama yaitu kebanggaan terhadap organisasi, yaitu keinginan kuat karyawan untuk tetap memelihara sebagai anggota organisasi perusahaan. Dengan ini mereka menjaga dan bangga terhadap perusahaannya. Contohnya di sini mereka tidak melakukan tindakan-tindakan fraud atau pelanggaran-pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Dan selaku karyawan harus menjaga nama baik perusahaannya, baik itu di internal maupun di eksternal. Yang kedua itu kesediaan untuk berkorban bagi organisasi. Nah, keinginan karyawan untuk berusaha keras sesuai keinginannya, sesuai dengan keinginan organisasi. Nah, ini terbukti bahwa karena di Finance itu banyak bekerja itu dengan loyalitas tanpa batas. Bahkan mereka juga tanpa memperhitungkan jam kerja, jadi tidak ada lembur di sana. Tapi mereka selalu bekerja lembur tanpa ada perhitungannya. Kenapa? Karena bekerja itu kebanyakan mereka di lapangan. Dan itu semua dilakukan mereka agar targetnya tercapai. Ketika targetnya tercapai, maka penghasilannya cukup fantastis bagi mereka. Yang ketiga yaitu kesetiaan terhadap organisasi. Karyawan mempunyai keyakinan dan berusaha menerima nilai dan tujuan perusahaan, dan karyawan mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dengan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan. Dan ini terbukti dengan loyalitasnya dengan karyawan, ada yang sampai masa kerjanya di atas 10 tahun. Nah, ini setia terhadap perusahaan.
Nah, itu faktor-faktor yang mendukung komitmen organisasi. Yaitu satu, untuk promosi jabatan itu lebih mengutamakan dari internal, jadi dari cabang itu sendiri. Nah, itu. Yang kedua, pupuk kebersamaan dengan intens melakukan pertemuan-pertemuan dengan tim untuk membina kebersamaan. Itu tiap bulan ya. Yang ketiga, selalu menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang harmonis dan dengan profesional. Yang keempat, menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap perusahaan. Yang kelima, itu meningkatkan motivasi karyawan. Derajat dan Roshidah tahun 2012 nyatakan ada hubungan yang signifikan antara budaya organisasi dengan komitmen organisasi, bahwa dengan adanya budaya organisasi akan selalu berperan sebagai salah satu pemicu tumbuhnya komitmen organisasi terhadap organisasi karyawan. Yang kedua, pertanyaannya yaitu mengapa organisasi melakukan reengineering dan restrukturisasi, dan apa yang membedakan masing-masing? Beri contoh organisasi yang melakukan restrukturisasi dan reengineering untuk organisasi profit, motif, dan sosial motif. Kenapa demikian, dan dijelaskan. Ini saya mengutip dari bukunya Ibu Prof. Dr. Teranda Hajah Sri Nasuti. Reengineering menurut Hebkesman tahun 94 menyatakan bahwa reengineering itu adalah perubahan secara drastis bagaimana cara anggota organisasi menyelesaikan cara kerja mereka dalam sebuah perusahaan. Reengineering juga diartikan sebagai inovasi dalam proses atau perencanaan visi yang strategik dan strategi kompetitif visi organisasi perusahaan. Biasanya perusahaan yang sedang mengalami masalah besar, ini biasanya yang melakukan reengineering ini memang biasanya perusahaan yang sedang mengalami masalah besar, atau pada perusahaan yang belum pernah mengalami kesulitan. Namun ini sebagai langkah antisipasi akan terjadinya kesulitan. Dan perusahaan yang tidak mengalami kesulitan namun sedang berada pada puncaknya. Nah, salah satu contoh organisasi yang melakukan reengineering yaitu perusahaan grup Astra. Federal Motor itu memutuskan menjalankan reengineering setelah melihat banyaknya persoalan internal, yaitu membelit perusahaan. Meskipun bisnisnya utamanya tidak memiliki masalah, produk utama perusahaan ini adalah sepeda motor yang selalu merajai pasar. Kita sama-sama tahu ya. Namun masalah utama yang selalu dihadapi pihak manajemen adalah kurangnya sinkronisasi antara pihak pemasaran. Melihat gejala yang tidak sehat ini, maka diusulkan kepada manajemen untuk mengadakan perubahan secara radikal terhadap keempat perusahaan yang terdapat di Federal. Mulai dari perakitan, pabrik mesin, pabrik stamping, sampai ke subkontraktornya yang harus di reengineering secara bersama. Yang kedua, yaitu yang poin B-nya itu restrukturisasi. Restrukturisasi menurut Mardianto tahun 2009 adalah suatu perubahan struktur organisasi sebagai akibat dari ekspansi dan kontraksi usaha. Restrukturisasi akan diikuti pula dengan perubahan pada neraca perusahaan, baik dari sisi aktiva maupun sisi pasifa. Restrukturisasi merupakan suatu strategi bisnis dan perusahaan yang dianggap underperforming, baik meliputi restrukturisasi organisasi, manajerial, finansial, dan operasional, yang rekomendasi akhirnya privatisasi. Restrukturisasi suatu upaya yang dilakukan sebuah perusahaan dalam rangka penyehatan perusahaan, yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan
guna untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Faktor-faktor yang membuat perusahaan itu melakukan restrukturisasi diantaranya yaitu pertama itu masalah hukum, desentralisasi ataupun monopoli. Dan selanjutnya itu tuntutan pasar, masalah geografis juga, perubahan kondisi korporasi, hubungan holding dan anak perusahaan, masalah serikat pekerja, perbaikan image korporasi, fleksibilitas manajemen, pergeseran kepemilikan, akses modal yang lebih baik. Salah satu contoh organisasi yang melakukan restrukturisasi yaitu PT Aqua Golden Mississippi. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1973 oleh Bapak Tirto Utomo, salah satu sebagai produsen pelopor air minum dalam kemasan Indonesia. Itu pabrik utamanya itu didirikan di Bekasi. Setelah beroperasi selama kurang lebih 30 tahun, kini Aqua memiliki 14 pabrik di seluruh Indonesia. Pada tahun 1998, Aqua yang berada di bawah naungan PT Tirta Investama itu melakukan langkah strategis untuk bergabung dengan grup Danone yang merupakan salah satu kelompok perusahaan air minum dalam kemasan yang terbesar di dunia dan ahli dalam nutrisi. Nah, langkah ini berdampak pada peningkatan kualitas produk, market share, dan penerapan teknologi pengemasan air terkini. Di bawah bendera Danone, Aqua kini memiliki lebih dari 1 juta titik distribusi yang dapat diakses oleh pelanggannya di seluruh Indonesia. Yang terakhir yaitu bagaimana analisa instansi tempat saudara bekerja dengan menggunakan Boston Consulting Group atau BCG yang ditinjau dari kinerja pegawai dan potensi pengembangan pegawai masa datang dan di mana posisi instansi saudara berada. Jelaskan apa saran saudara sebaiknya dilakukan untuk menghadapi kondisi instansi saudara tersebut. Jelaskan. Untuk mengetahui posisi perusahaan dalam aktivitasnya atau dalam dunia perusahaan dan kebijaksanaan kebijakan strategisnya dalam memanage sumber daya manusia dilakukan beberapa pendekatan, antara lain dengan menggunakan pendekatan portofolio, analisa pendekatan Boston Consulting Group atau BCG. Nah, pendekatan ini dilakukan dalam menganalisa manajemen sumber daya manusia itu dengan menggunakan 2 dimensi. Yang pertama, ini berdasarkan buku, saya kutip dari buku Ibu Profesor Dr. Anda Hajah Sri Indrastuti SMM Ibu Prof. Ini saya dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik Nah, ini yang pertama yaitu pendekatan aspek produktivitas atau kinerja karyawan. Produktivitas kerja dapat dinilai dari hasil kerja karyawan yang sesuai dengan job desk-nya, tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang dinilai pada saat ini. Garis vertikal menunjukkan kinerja karyawan yang semakin ke atas semakin tinggi kinerjanya dan yang semakin ke bawah semakin rendah kinerjanya. Yang kedua yaitu potensi pengembangan. Potensi pengembangan menggambarkan kemampuan karyawan untuk dapat berkembang di masa yang akan datang dalam menyongsong berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk tetap unggul dan dapat menyenangkan persaingan di masa yang akan datang. Garis horizontal menunjukkan potensi pengembangan yang semakin ke kanan semakin besar potensi pengembangan karyawan dan semakin rendah potensi pengembangan karyawan tersebut dalam suatu organisasi. Dari 2 dimensi poin di atas, maka posisi organisasi perusahaan berada pada 4 posisi.
yaitu kuda kerja, Deadwood, problem employment, dan star. Nah, saya akan menjelaskan kuda kerja itu apa. Kuda kerja yaitu perusahaan yang berada pada posisi kuda kerja ini dimaksudkan bahwa posisi perusahaan berada pada kondisi yang sulit. Karena pada posisi ini kerja karyawan mempunyai hasil kerja yang tinggi, namun jika ditinjau dari pengembangan potensinya di masa yang akan datang, potensinya sangat rendah. Artinya, karyawan tersebut tidak dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, sehingga karyawan tidak dapat diandalkan dalam menghasilkan inovatif dan kreatif untuk memenangkan persaingan di masa datang. Yang posisi star yaitu posisi di mana organisasi atau perusahaan yang berada pada posisi star menunjukkan kinerja karyawannya tinggi dan potensi pengembangan karyawannya juga besar. Organisasi perusahaan yang mempunyai karyawan berada pada posisi star ini sangatlah menguntungkan karena karyawan dapat diarahkan untuk pengembangan di masa yang akan datang dan menghasilkan inovasi dan kreativitas dan menghasilkan produk dan jasa yang unggul, dan perusahaan akan dapat menang bersaing di pasar bisnis global. Posisi yang selanjutnya itu Deadwood. Nah, yaitu mana posisi perusahaan yang berada di posisi ini yaitu memperlihatkan kinerja karyawan rendah, demikian juga potensi pengembangan karyawan di masa akan datang juga rendah. Kemungkinan perusahaan juga akan bingung mau diapakan karyawan dengan kondisi seperti ini. Dalam menghadapi tantangan masa depan perusahaan untuk dikembangkan tidak memungkinkan karena potensinya tidak tercapai. Seterusnya, kondisi ini akan membuat perusahaan tidak pernah unggul, tidak pernah punya kriteria tinggi, dan akhirnya membawa perusahaan pada kebangkrutan. Jika kondisi perusahaan seperti ini, maka dapat dikatakan kebijakan rekrumennya yang dilakukan perusahaan kurang berhasil dalam menghimpun orang-orang yang unggul yang akan dapat mendukung keberhasilan sebuah perusahaan di masa yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu problem employment. Kondisi perusahaan yang berada pada posisi problem employment, di mana karyawan berada pada kinerja karyawan itu sangat rendah. Namun sebaliknya potensi untuk pengembangan karyawan itu cukup tinggi. Perusahaan ini beruntung mendapatkan karyawan yang seperti ini. Kenapa? Karena tidak terlalu sulit untuk membenahinya kembali ke kinerja yang tinggi. Biasanya dengan beberapa penanganan konsultasi yang terarah, maka akan teratasi dengan baik, yaitu kinerja kembali meningkat dengan tajam dan dapat mendukung organisasi perusahaan dalam menciptakan inovatif dan kreativitas sehingga mendorong perusahaan dalam memenangkan persaingan di bisnis global. Nah, dari 4 dimensi tadi, 4 model tadi, maka saya menyimpulkan dari keempat posisi perusahaan di atas, saya menyimpulkan bahwa PT Adira Finance yaitu berada di posisi star karena mempunyai karyawan yang berkinerja tinggi dan mempunyai potensi pengembangan karyawan yang juga besar, di mana posisi ini akan dapat mendukung perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis yang mana para karyawannya selalu inovatif dan kreatif dan selalu unggul sesuai dengan budaya perusahaannya yaitu Adira Top Pelu. Saran saya yang pertama untuk perusahaan Adira Finance, yang pertama yaitu perusahaan Adira Finance harus berhati-hati dalam memelihara dan perusahaannya setiap saat, karena perusahaan Adira ini berada di posisi star. Dapat kita ketahui bahwa
posisi start ini merupakan kondisi yang sangat terbaik. Maka yang perlu dilakukan adalah mempertahankan posisi tersebut. Karena mempertahankan perusahaan pada posisi start itu tidaklah mudah. Karena perusahaan harus selalu mendeteksi secara dini, mempelajari lingkungan dunia usaha yang berada di luar perusahaan tersebut. Kenapa banyak perusahaan saingan yang siap untuk menghijack karyawan, atau yang sering dikenal dengan poaching, yaitu pembajakan karyawan yang berkinerja tinggi dengan menawarkan gaji yang lebih tinggi dengan berbagai fasilitas menarik, dan bahkan ada yang dibajak dengan posisi jabatan yang lebih tinggi dari perusahaan Adira Finance, dan itu telah banyak terjadi ya. Dan yang kedua yaitu kebijakan perusahaan adalah mempertahankan karyawan dengan kompensasi yang sesuai dengan harga pasar atau di atas harga pasar. Yang ketiga, siapkan karir karyawan yang sifatnya dapat memotivasi semangat kerja. Dan yang keempat, tetaplah selalu memberikan motivasi karyawan dengan cara memberikan tugas dan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang sifatnya lebih menantang. Dan yang kelima, harus konsisten memberikan pengakuan atas prestasi kerja karyawan dengan memberikan reward yang dapat memotivasi dari kinerja karyawan tersebut. Jadi itulah hasil dari jawaban saya. Untuk itu lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.